Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di bulan Januari 1677. Suasana di dalam benteng Po Rotterdam agak tegang. Baru saja penguasa atasan Kompeni Belanda mendapatkan surat rahasia yang ditulis Raja Goa ke-18 Sultan Muhammad Ali. Meskipun surat itu sudah setahun lebih ditulis, namun efeknya masih terasa. Surat itu berisi dorongan kepada Daengmat VII Datu Luwu untuk melawan Arung Palakka dengan mengajak perang. Perang itu pun terjadi pada tahun 1676 dan berakhir dengan kekalahan kerajaan Luwu. Kemudian Datu Luwu, Daengmat VII dan saudaranya Daengmat Tola dipenjara di benteng Po Rotterdam. Surat yang berada di tangan Kompeni Belanda ini diserahkan oleh Arung Palakka, dan Arung Palakka mendapat surat itu dari istri Datu Luwu, Daengmat VII. Namun Kompeni Belanda masih ragu dengan keaslian surat ini. Untuk itu pada hari itu juga Kompeni Belanda memanggil Kareng Karundrum untuk memastikan keaslian surat tersebut. Setelah melihat surat tersebut, Kareng Karundrum menjelaskan tulisan tangan dalam surat tersebut adalah benar tulisan Raja Goa Sultan Muhammad Ali dan ada stempel Sultan. Menurut Kareng Karundrum, surat ini bisa lahir karena Raja Goa ini dikelilingi para penasihat yang kurang berpikir panjang. Atas temuan surat ini, maka Kareng Sandrabone, Sultan Abdul Jalil, dan Kareng Karundrum menyarankan kepada Kompeni Belanda memanggil para Bate Salapang untuk membicarakan agar memecat Sultan Muhammad Ali sebagai Raja Goa, karena tindakan Raja Goa ini sudah melanggar perjanjian yang diikrarkan secara sakral bahwa kerajaan Goa berjanji untuk taat pada kesepakatan perdamaian. Sebagaimana diketahui, telah terjadi peperangan antara Arung Palakka dan sekutunya dengan kerajaan Goa pada tahun 1676. Bukti-bukti lain yang juga ditemukan adalah adanya upaya Sultan Muhammad Ali untuk memerangi kekuasaan penguasa atasan Sulawesi Selatan, Kompeni Belanda, dan Arung Palakka. Ketegangan yang memuncak antara Arung Palakka dan Sultan Muhammad Ali berawal dari skandal perempuan dan tidak adanya sikap rasa penyesalan yang diperlihatkan Sultan Muhammad Ali dari kejadian tersebut. Sementara Kompeni Belanda yang merupakan sekutu utama Arung Palakka berusaha sebagai penengah, tapi cenderung melindungi Sultan Muhammad Ali dari pemberian hukuman, sehingga membuat Arung Palakka kecewa. Bahkan dengan adanya surat Sultan Muhammad Ali kepada Daengmat VII ini semakin memanaskan situasi dan bisa saja meledak menjadi peperangan antara Arung Palakka dan pasukannya dengan Sultan Muhammad Ali dan pendukungnya. Kecurigaan kemungkinan besar terjadi kembali perang mencuat setelah sejumlah penguasa bawahan Arung Palakka yang ada di Sulawesi Selatan mendatangi istana Arung Palakka di Bontoala, Makassar pada bulan April 1677. Kehadiran para penguasa bawahan Arung Palakka ini untuk konsolidasi diri dan pasukan, dan ini membuat para bangsawan Goa menjadi khawatir. Maka pada tanggal 5 April 1677, utusan kerajaan Goa yang diketuai Daeng Mangappa, saudara Sultan Muhammad Ali, berkunjung ke Po Rotterdam menemui Kompeni Belanda. Tujuan utusan kerajaan Goa ini ingin memastikan kebenaran adanya desas-desus kalau Arung Palakka dan sekutunya akan menyerang kerajaan Goa. Kalaupun itu benar,
mereka meminta agar kompeni Belanda tidak memberi bantuan pasukan maupun persenjataan. Para utusan kerajaan Goa ini meyakini kekalahan mereka dalam perang sebelumnya karena Arung-Palaka dan pasukannya mendapat bantuan kompeni Belanda. Pihak kompeni Belanda mengatakan desas-desus itu tidak benar. Bahkan pihak kompeni Belanda meyakinkan utusan kerajaan Goa bahwa kalaupun ada upaya dari Arung-Palaka dan sekutunya untuk menyerang Goa akan dihalangi kompeni Belanda. Arung-Palaka adalah sosok yang patuh pada kehendak kompeni Belanda. Olehnya utusan kerajaan Goa diminta tidak perlu khawatir dengan desas-desus tersebut. Namun ucapan kompeni Belanda kepada utusan kerajaan Goa yang datang ke Port Rotterdam tidak membuat para bangsawan kerajaan Goa menjadi tenang. Mereka tetap khawatir. Bahkan para bangsawan kerajaan Goa semakin khawatir ketika mereka mendapat informasi bahwa Arung-Palaka datang ke Port Rotterdam pada tanggal 7 April 1677. Kedatangan Arung-Palaka ini dianggap sebagai kedatangan yang tidak lazim dan mengandung isyarat perang. Arung-Palaka datang ke Port Rotterdam tidak lain untuk menyampaikan sejumlah keluhannya terhadap sikap dan perilaku kerajaan Goa terhadap Arung-Palaka dan kompeni Belanda sebagai penguasa atasan. Ada sejumlah daftar keluhan yang disampaikan Arung-Palaka kepada kompeni Belanda. Di antaranya, kerajaan Goa mengirim orang ke Banten untuk membeli senjata dan amunisi tanpa seizin kompeni Belanda. Kerajaan Goa berjanji menyerahkan bandit Karejaga yang menculik dayang-dayang Arung-Palaka tempo hari kepada kompeni Belanda, namun sampai saat ini belum dilakukan. Kerajaan Goa berjanji kepada kompeni Belanda untuk menyerahkan senjata beratnya, namun kenyataannya justru menyembunyikan dan menjual kepada orang-orang Melayu. Kerajaan Goa mendorong kerajaan Luwu untuk melawan kompeni Belanda dan Arung-Palaka sekaligus membantu dengan persenjataan. Kerajaan Goa membantu Cambah dengan senjata melawan kompeni Belanda dan Arung-Palaka. Kerajaan Goa menghasut budak-budak kompeni Belanda di Cendrana untuk memberontak, dan beberapa keluhan lainnya disampaikan Arung-Palaka. Setelah menyampaikan keluhannya, Arung-Palaka mengatakan, bila kita tetap membiarkan sikap dan tindakan sejumlah bangsawan kerajaan Goa ini tanpa menuntut dengan patut, kita dianggap berada di antara orang-orang mati yang tidak punya perasaan lagi. Untuk itu, Arung-Palaka atas nama sekutunya memutuskan dengan tegas di hadapan pembesar kompeni Belanda di Port Rotterdam agar Raja Goa, Sultan Muhammad Ali dan para bangsawan Goa lainnya yang selalu bersamanya harus diserahkan kepada kompeni Belanda, apakah dengan jalan damai atau dengan paksaan. Arung-Palaka mengatakan pula kalau harapannya ini tidak mendapat respon dari kompeni Belanda dan dibiarkan berlarut-larut, maka ia dan sekutunya akan membiarkan pula bila suatu ketika kompeni Belanda dipermalukan oleh orang kerajaan Goa. Malam harinya terjadi peristiwa yang semakin memperuncing suasana. Seorang bangsawan Goa bernama Kareng Mamu ditemukan meninggal di sekitar Bontoala dan diduga telah dibunuh. Arung-Palaka mengatakan ia sudah pernah memperingatkan Kareng Mamu untuk menjauh dari wilayah Bontoala selama keadaan genting. Esoknya pada tanggal 8 April 1677, Karain Jaranika bersama 400 orang bersenjata ingin mengambil jenazah Kareng Mamu. Namun ternyata malam sebelumnya jenazah itu sudah diambil Kareng Teko dan langsung dibawa ke Tallo untuk dimakamkan diam-diam malam itu juga untuk menghindari konfrontasi emosional. Pada tanggal 17 April 1677, Arung-Palaka dan pasukan sekutunya
dari istananya di Bontoala menuju Talok. Mereka berkumpul di sana sambil menunggu reaksi dari para Bate Salapang terhadap surat Kompeni Belanda yang telah dikirimkan beberapa hari sebelumnya. Isi surat dari Kompeni Belanda ini tentang sejumlah keluhan Arung Palaka yang disampaikan kepada Kompeni Belanda sebelumnya. Belakangan diketahui kalau surat yang dikirim Kompeni Belanda ini tidak sampai di tangan para Bate Salapang, melainkan hanya sampai di tangan Raja Goa Sultan Muhammad Ali. Selama seminggu keadaan genting dibiarkan berlalu, namun tanda-tanda perang antara Arung Palaka dan sekutunya dengan pihak kerajaan Goa mulai terlihat dengan adanya pergerakan pasukan dari setiap kubu. Ada beberapa bangsawan Goa bertindak memihak kepada Arung Palaka seperti Karaeng Sandrabone, Sultan Abdul Jalil, kemudian Karaeng Lengkesek, Karaeng Bontosunggu, dan Daeng Malewa. Namun kesetiaan mereka masih diragukan karena mereka masih komunikasi dengan Karaeng Jaranika dan bangsawan Goa lainnya. Pada tanggal 24 Mei 1677, pasukan Arung Palaka dan sekutunya melakukan serangan besar-besaran terhadap pertahanan kerajaan Goa. Pasukan Arung Palaka dan sekutunya jauh masuk ke garis pertahanan kerajaan Goa dan kemenangan sudah di depan mata. Namun pasukan Arung Palaka tidak ingin terburu-buru memperolehnya. Pada tanggal 15 Juni 1677, Arung Palaka meminta kepada para pimpinan sekutunya untuk bertemu, membicarakan persiapan terakhir sebelum bertempur menuju kemenangan. Yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Paulus de Bock, pejabat sementara Kompeni Belanda di Rotterdam. Kemudian hadir pula Karaeng Sandrabone, Karaeng Lengkese, dan Karaeng Bontosunggu. Dalam pertemuan tersebut, pejabat sementara Kompeni Belanda Paulus de Bock menyarankan kepada ketiga bangsawan Goa ini untuk menghubungi kawan-kawan mereka yang berada di pihak kerajaan Goa untuk bergabung dengan mereka, dengan alasan untuk menghindari kehancuran baik kalangan istana maupun rakyat. Ketiga bangsawan Goa ini setuju, namun sebelum itu mereka berkonsultasi dengan Karaeng Karundrung yang sudah sakit-sakitan tapi masih didengar ucapannya. Pada tanggal 19 Juni 1677, pasukan kerajaan Goa meminta gencatan senjata. Permintaan itu bukan untuk menyampaikan syarat-syarat penyerahan diri sebagai pihak yang kalah, melainkan meminta agar Kompeni Belanda tidak ikut terlibat dalam perang ini. Biarlah pasukan Arung Palaka dan sekutunya bertempur dengan pasukan kerajaan Goa. Namun permintaan itu ditolak Kompeni Belanda karena para petinggi kerajaan Goa dianggap selalu berbuat yang melampaui batas, seperti melanggar kesepakatan dan melanggar perjanjian yang sudah diikrarkan, sehingga tindakan-tindakan para pembesar kerajaan Goa dinilai sebagai sikap penghinaan kepada Kompeni Belanda dan Arung Palaka serta sekutunya. Malamnya datang utusan kerajaan Goa menyampaikan sebuah surat. Ada 3 hal utama yang disampaikan dalam surat tersebut. Pertama, bahwa Raja Goa Sultan Muhammad Ali dan pembesar kerajaan lainnya sadar telah banyak membuat pelanggaran dan meminta diampuni oleh Kompeni Belanda. Para pembesar kerajaan bersedia turun dari jabatannya dan akan memilih pembesar kerajaan yang baru. Kedua, mereka akan menyerahkan meriam dan senjata berat lainnya kepada Kompeni Belanda. Ketiga, mereka akan menyerahkan bandit Karajaga kepada Kompeni Belanda, hidup atau mati. Namun malam berikutnya datang utusan khusus Sultan Muhammad Ali dan menyampaikan bahwa apa yang tertulis dalam surat dari kerajaan Goa tersebut tidak akan dilaksanakan oleh Raja Goa. Rupanya di kalangan para pembesar kerajaan Goa terjadi perpecahan dalam menyelesaikan tuntutan dari Kompeni Belanda dan sekutunya. Ada faksi damai dan ada faksi perang.
Beberapa bangsawan Goa dari faksi damai dibunuh sehingga terjadi kekacauan di kalangan bangsawan Goa. Pada tanggal 18 Juli 1677, pasukan Arunpalaka dan sekutunya menembus jantung pertahanan pasukan kerajaan Goa dan membakar habis rumah dan persediaan makanan. Pasukan kerajaan Goa terkepung. Kareng Ballo beserta pasukannya melarikan diri menuju pegunungan bergabung dengan pasukan bandit Karejaga. Sedangkan Kareng Jaranika dan pasukannya yang hanya tinggal 50-an menyerah dan meminta ampunan. Semua perlawanan dari pasukan kerajaan Goa pada saat itu berhasil dilumpuhkan. Setelah kekalahan pasukan kerajaan Goa, Kompeni Belanda dan Arunpalaka meminta agar Sultan Muhammad Ali diturunkan sebagai Raja Goa dan para pengikut setianya dipecat dari jabatan yang mereka pegang. Beberapa hari kemudian datang utusan dari para bangsawan Goa ke Port Rotterdam. Mereka menyampaikan untuk memenuhi tuntutan Kompeni Belanda. Ada 4 syarat perdamaian yang disampaikan Kompeni Belanda kepada utusan tersebut. Pertama, Sultan Muhammad Ali diturunkan sebagai Raja Goa ke-18 dan digantikan Kareng Sandrabone Sultan Abdul Jalil. Selain itu, Sultan Muhammad Ali harus dihukum karena melanggar perjanjian. Kedua, kerajaan Goa menyerahkan seluruh meriam dan senjata berat lainnya. Ketiga, kerajaan Goa mengembalikan semua pelarian budak milik Kompeni Belanda. Keempat, kerajaan Goa membolehkan semua orang yang ditahan secara tidak sah untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Pada tanggal 27 Juli 1677, sejumlah anggota kerajaan Goa tiba di rumah Kareng Sandrabone. Mereka membawa sudam, pedang pusaka kerajaan, payung kerajaan, dan sejumlah pusaka kerajaan Goa lainnya untuk diserahkan kepada Sultan Abdul Jalil. Acara penyerahan pusaka kerajaan Goa ini dihadiri Arunpalaka, Datu Luwu, Maradia Balanipa, Kareng Karundrum, Kareng Lengkese, Arung Maruangen, Arung Amali, Gelareng Tosoa, Daeng Matwaya, Kareng Jaranika, dan utusan Kompeni Belanda Kapten Nicholas Pleun. Pusaka kerajaan tersebut diserahkan kepada Sultan Abdul Jalil sebagai tanda pengangkatannya sebagai Raja Goa ke-19 menggantikan Sultan Muhammad Ali, sekaligus penanda berakhirnya perang. Sekian.